Nah, kenalin aku Afrizal Kamandiswara dari Teknik Industri 2015. Mau kasih tahu nih sedikit info yang menarik buat teman-teman terkait dengan Master TWB. Oke, halo sobat master, kembali lagi dengan aku Rizal. Kali ini kita akan membahas Halo sobat master, kembali lagi dengan aku Master Afrizal. Kali ini kita masih dalam rangkaian video 1 jam beres latihan UAS untuk mata kuliah fisika. Dan why not? Tentu saja bisa ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam video fisika 2B dan kita akan mulai mengcapture satu persatu soalnya dan akan coba membahasnya ya. Semoga bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Kita mulai dari soal pertama. Kita capture dulu soalnya. Nah, kita taruh di sebelah sini. Oke, jadi sebuah rangkaian RLC terdiri atas sebuah resistor R-nya sekian, sebuah induktor, dan sebuah kapasitor. Dihubungkan dengan sebuah generator AC memiliki frekuensi sudut sekian. Dan diamati bahwa arus yang mengalir pada rangkaian adalah 0,25 ampere. Tuliskan tegangan sumber sebagai fungsi waktu. GGL sama dengan GGLM ya, dikalikan dengan sin dari omega drivingnya 100 dikali T. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah GGLM. Nah, jadi nanti untuk GGL maksimum itu sama dengan arus maksimum yang terdeteksi dikali dengan impedansi. Berarti kita harus cari impedansinya terlebih dahulu. Aku akan cari XL dulu. XL adalah omega driving dikalikan L. Berarti sama dengan omega drivingnya 100 dikali dengan L-nya 0,5 kali 10 minus 3. Berarti hasilnya sama dengan 0,05 ya, sepertinya 0,05 ya ohm. Nah, gitu. Itu XL-nya. Terus kemudian XC ini sama dengan 1 per omega kali C. Omega D kali C. Nah, itu maksudnya. Berarti nilainya akan sama dengan 1 per 100 dikali dengan kapasitornya. Kapasitansinya adalah 2,25 kali 10 minus 6. Nah, seperti itu. Oke, kita coba hitung dulu. 1 dibagi 100 dibagi 2,25 dibagi dengan 10 pangkat min 6. Hasilnya 4444. Ya, hasilnya ternyata sama dengan 4444,44 ohm. Nah, sebuah angka yang cukup cantik sepertinya. Nah, maka impedansi Z itu sama dengan akar. Ya, akar daripada R kuadrat ditambah dengan XL min XC kurung kuadrat. Nah, berarti kita bisa isikan sama dengan akar daripada R-nya itu adalah 275 kuadrat ditambah dengan XL 0,05 dikurangi 4444,44 kurung kuadrat. Nah, tidak apa-apa, kita tuliskan saja sesuai dengan petunjuk dan arahan soal. Berarti impedansi nilainya sama dengan akar buka kurung 275 kuadrat ditambah 0,05 dikurangi 4444,44 kurung kuadrat kurung. Nah, seperti itu. Ternyata hasilnya 4452,9 atau 4400 ya bolehlah 52,9 ohm. Nah, ini nilai dari impedansinya. Arusnya 0,25 ampere. Nah, sehingga GGL sama dengan 0,25 dikalikan dengan 4452,9. Oke. Nilai ini sekarang kita bagi 4 ya. Nah, ternyata besar GGL maksimumnya itu sama dengan 1113,22. Satuannya adalah volt. Oh, berarti persamaan yang menyatakan GGL sebagai fungsi waktu adalah
1113,22 volt dikali dengan sin dari berapa ini? 100T. Nah, sin dari 100T. Beres, sudah. Itu jawaban dari soal nomor 1. Nah, kita berlanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Kita capture dulu. Oke. Nah, di sini soal nomor 2. Sebuah rangkaian arus bolak-balik terdiri atas resistor dan kapasitor dengan nilai kapasitansi sebesar, ya nggak tahu ya, C dan R gitu ya resistansinya. Gambar di bawah menunjukkan impedansi terhadap frekuensi sudut penggerak yang dimiliki oleh sumber arus AC yang dipakai. Jika impedansi menampilkan asid berdatar sekian, nilai skala omega ds sekian, dan gambar juga memberikan petunjuk reaktansi XC terhadap WD. Nah, maka besar R dan C. Mungkin kita akan mencari tahu dulu besar kapasitansinya ya, karena C-nya belum diberikan. Kita soroti titik yang berwarna merah ini, titik A. Itu menunjukkan bahwa pada saat omega D-nya sekian, nah berarti ini berapa nih? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 200/6. Pada saat omega D-nya 200/6, nilai dari XC-nya itu 500. Nah, berarti XC itu kan sama dengan 1 dibagi omega D dikali C. Nah, ini sama dengan 1 dibagi 200/6 terus kemudian dikali C. Nah, sehingga kalau kita mau tuliskan nilai C-nya, C itu berarti ya sama dengan 6/200 dikali XC, 500. Nah, itu dia. Atau berapa berarti? 6 dibagi 200 dibagi 500. Nah, ternyata C-nya sekitar 6 kali 10 pangkat min 5 farad. Oke. Itu kapasitansinya. Terus langkah selanjutnya, karena kita punya kapasitansi, nah maka kita akan hitung nilai R pada saat ini ya, omega D-nya itu sama dengan berapa itu? 200. Berarti XC pada saat omega D-nya 200. Nah, itu sama dengan 1/200 dikali 6 kali 10 min 5. Nah, ini adalah XC-nya. Berapa berarti? 1 dibagi 200 dibagi 6 dibagi 10 pangkat min 5. Oke, hasilnya 83,33. 83,33 ohm. Oke. Terus kemudian kita menentukan Z-nya. Z-nya kan pada saat itu 500 ya. Berarti nilai 500 tersebut setara dengan ini ya, akar dari R kuadrat ditambah dengan 83,33 seperti ini kuadrat. Nah, itu kesetaraannya dengan nilai R. Berarti nilai resistansi R-nya kalau dalam hitungan ini jatuhnya adalah berarti sama dengan akar dari 500 dikuadratin dikurangi 83,33 kuadrat. Oke, kita hitung dulu. Akar buka kurung 500 kuadrat dikurangi 83,3333 kuadrat. Nah, ternyata nilai resistansinya adalah 493 ohm. Sudah. Seperti itu jawabannya. Berarti XC-nya, EC-nya sekian, nilai resistansinya sekian. Sudah, beres. Itu jawaban soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 membahas tentang apa? Ada sebuah rangkaian RLC nih, terdiri atas resistor, resistansinya sekian, terus kemudian kapasitansinya sekian, dan induktansinya sekian. Rangkaian dirangkai dengan sebuah GGL sekian.
berapa beda fase dalam rangkaian tersebut. Nah, berarti kita akan menentukan XL dan XC-nya ya. XL itu sama dengan omega dikali L, sama dengan 100 dikali 0,05, 50 10 min 3 ya, 0,05, hasilnya sama dengan 5 ohm. Terus kemudian XC-nya itu sama dengan 1 per omega kali C, sama dengan 1/100. Nah, 1/100 kali kapasitansi itu adalah 27,5 kali 10 min 6 ya, kan mikro ya. Oke, kita hitung dulu. 1 dibagi 100, terus kemudian dibagi 27,5, dibagi lagi 10 pangkat min 6, 363,63. Nah, ini 363,636. Nah, ini adalah reaktansi kapasitifnya. Beda fase dalam rangkaian ini itu dituliskan sebagai bentuk ini sama dengan XL min XC, terus kemudian dibagi dengan R. Nah, seperti itu. Dan sepertinya rangkaian sangat jauh ya, sifatnya adalah sifat kapasitif sepertinya. Berarti beda fasenya sama dengan ini kemungkinan bukan beda fase tapi tangan beda fase ya. Nilai dari tangan beda fase. Ya. Berarti ini sama dengan 5 dikurangi 363,636, terus kemudian dibagi dengan resistansinya yaitu sebesar 200. Nah, dibagi 200. Berapa ini hasilnya? Sepertinya minus 5 kurangi 636,36. Salah ya. 363,636. Nah, ini dibagi 200. Minus 1,79 radian. Nah, 1,79 radian. Oke. Bukan, ini tangannya ya, berarti perbandingannya sekian. Sehingga beda fasa itu sama dengan tangan inverse dari minus 1,79. Berapa nih? Tangan inverse dari minus 1,79. Nah, ternyata beda fasanya minus 60,8 derajat. Minus 60,8 derajat. Nah, kalau tipe rangkaian seperti ini kita nyatakan dalam fasor sudah jelas ya, bahwa bentuk fasornya ini timpang. Jadi nilai dari XL, XL itu kecil sekali, nilai XC itu besar sekali, dan titiknya ada di sini mungkin ya. Terus nilai resistansi itu di sebelah sini. Nah, kayak gini, mungkin ya. Mungkin resistansinya di sini. Nah, sehingga nanti kalau kita kurangin ya, XL min XC kan berarti ya cukup panjang seginilah. Ini adalah XL min XC. Nah, tapi negatif ya, arahnya ke sini. Sehingga sudut yang terbentuk, itu ya tinggal kita tarik garis perpanjang dari mana ini? Dari sini ke sini, oke. Dari sini ke sini, oke. Terus kemudian kita bikin garis putus-putus. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Nah, terus vektor ininya ke arah sini. Nah, seperti itu. Dan beda fase yang dikatakan tadi adalah beda fase yang ini. Ya, ini adalah beda fasenya. Nah, makanya karena arahnya counterclockwise, nah ini beda fasenya adalah minus. Nah, jadi kurang lebih ini adalah gambaran fasornya untuk soal ini, diagram daripada fasornya gitu. Jadi kalau ditanya sisi miring ini apakah sisi miring ini ya impedansi ini, sisi miring ya. Nah, itu impedansi Z. Terus kemudian kalau arus di dalam rangkaian, arus itu di mana? Arus itu di sini. Nah, arus itu sefasor ya dengan si potensial yang dimiliki oleh resistor. Oke, sudah beres. Itu tadi adalah beda fasenya. Nah, sekarang ke nomor 4 ya. Kita lanjutkan.
ke nomor 4. Nah, terus ini dia nomor 4. Dikatakan bahwa ada sebuah berkas cahaya nih dihasilkan dari sumber isotropik. Nah, menembus sebuah permukaan tipis dengan intensitas sebesar 1,25 kW per meter persegi. Nah, kita ditanya berapa besar amplitudo dari komponen medan listrik dan komponen medan magnet dari gelombang elektromagnet tersebut. Nah, gitu. Untuk masalah intensitas, kita bisa menyatakan persamaan intensitas I itu sebagai 1 dibagi dengan kecepatan rambat cahaya dikali dengan mu0 dikali dengan ERMS kuadrat. Atau boleh juga dituliskan sebagai 1 dibagi 2 dikali dengan C dikali dengan mu0 dikalikan dengan besar E maksimum kuadrat, EM kuadrat. Oh, berarti kita bisa nih mencari EM dengan cukup mudah. Berarti nilai daripada EM, nilai amplitudo komponen medan listrik dalam gelombang elektromagnetik tersebut sama dengan 2 kali intensitas I dikali cepat rambat C dikali dengan mu0 seperti ini. Dan berarti besar EM-nya, nah itu jatuhnya adalah sama dengan akar dari 2 kali intensitasnya 1250 watt per meter persegi. Terus kemudian dikali cepat rambat cahaya, itu adalah 3 10 pangkat 8 dikali dengan mu0 permeabilitas vakum, itu adalah 4 pi dikali 10 pangkat min 7 ya. Nah, gitu. Sudah, ini nilai EM-nya. Berarti akar 2 kali 1250 kali 3 kali 10 pangkat 8 kali 4 kali pi, terus kemudian kali dengan 10 pangkat min 7. 1250 kali 3 kali 10 pangkat 8 kali 4 kali pi kali 10 pangkat min 7. Nah, nilainya cukup besar. Nilainya adalah sekitar 970,8 Newton per Coulomb. Nah, ini adalah amplitudonya. Terus amplitudo medan magnet bisa kita cari dengan persamaan ini, bahwa EM itu sama dengan C dikalikan BM. Jadi rasio antara komponen medan listrik maksimum dengan komponen medan magnet maksimum itu sama dengan laju rambat dari sebuah gelombang elektromagnetik di ruang hampa. Nah, sehingga nilai dari BM ya sama dengan EM dibagi dengan C seperti ini. Berarti sama dengan 970,8 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8. Oke, ini kita bagi 3 dan 10 pangkat 8. Hasilnya sama dengan 3,24 mikrotesla. Nah, ini adalah besar amplitudo dari komponen vektor medan magnetik dalam gelombang EM. Sudah selesai. Itu jawaban dari soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita capture terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nomor 5 dikatakan, intensitas dari sebuah cahaya yang dipancarkan oleh sumber isotropik dituangkan dalam nilai perbandingan intensitas terhadap 1/r kuadrat, dengan R merupakan jarak dari sumber seperti pada gambar. Jika nilai dari skala IS adalah 200 watt per meter persegi, nilai dari skala RS pangkat min 2 adalah 8 meter pangkat min 2,
ya, bukan 1/8. Oke. Nah, percobaan ini menggunakan sumber dengan daya sebesar. Nah, kalau kaitan I dengan 1/R² itu memang dihubungkan dengan menggunakan persamaan daya. I sama dengan P dibagi dengan 4πR². Jadi daya yang dibawa oleh sumber ini akan ditransmisikan ke dalam paket-paket energi yang bentuk permukaannya adalah permukaan bola. Sehingga daya atau energi yang dipancarkan per detik tadi itu akan disebar secara merata dalam satu luasan permukaan bola sesuai dengan jari-jarinya. Nah, gitu. Sehingga kalau dari sini kita tahu bahwa relasi antara intensitas I dengan jarak antara si sumber ke titik yang diamati itu adalah relasi perbandingan terbalik. Jadi inversely proporsional gitu ya terhadap intensitas. Oh, berarti kita bisa bilang nih I1 banding I2 sama dengan nilai dari R2² banding R1². Mungkin seperti itu nanti bentuk dari relasinya. Nah, tapi di sini kita tidak mencari nilai kecuali hanya memang kecuali hanya memang mencari dayanya saja. Nah, kalau mencari dayanya ya kita bisa pakai salah satu titik ya dari sekian banyak titik yang ada di sini. Mungkin titik terujung dengan nilai skala IS 200 dan nilai dari sini mungkin 10 ya, pangkat 10 meter min 2. Ya sudah, berarti P sama dengan I dikali dengan 4πR². Berarti sama dengan 200 dikali dengan 4π dikali R². Nah, tadi yang ada di sini bukan R², ini R min 2. Berarti R² itu R min 2 diapain? Diseper. Berarti 1 per daripada 10. Nah, ini dia. Nah, sehingga berapa Kak nilainya? Ya, berarti sama dengan 8000 pi. Satuannya watt. Nah, seperti itu. Itu adalah cara mengerjakan soal nomor 5. Nah, ini salah satu tipe soal yang menginginkan kita untuk bisa menguasai soal tersebut dengan memahami konteks dan variabel yang dituangkan. Jadi tidak selamanya ya grafik itu menuangkan variabel yang proporsional, kadang inversely proporsional. Oke, sudah, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Oke, sepertinya soal nomor 6 itu akan terkait dengan nomor 7, 8, dan 9. Kita baca satu persatu aja. Alright. Oke, dikatakan di sini gunakan ilustrasi berikut untuk menyelesaikan soal nomor 6 sampai 9. Sebuah percobaan menggunakan dua buah sumber isotropik, S1 dan S2. Nah, keduanya mengemisikan gelombang cahaya yang panjang gelombangnya sama, yaitu lambda, dan amplitudenya sama juga. Tapi kita nggak tahu berapa. Nah, kedua sumber tersebut dipisahkan dengan jarak 2D kecil. Nah, itu sama dengan 6 kali lambda. Dan diletakkan pada garis Y sama dengan minus D, atau berarti sejauh D di bawah sumbu X. Dengan D besar sama dengan 200 lambda. Wow. Tapi ya memang masuk akal sih. Pada percobaan interferensi celah ganda, kita memang selalu meletakkan layar itu pada jarak yang ribuan kali lebih besar daripada lambda. Untuk jarak yang cukup dekat, ini biasanya menghasilkan nilai yang cukup sulit ya untuk diperoleh. Nah, sebuah layar diletakkan di sumbu X tadi sudah menangkap bayangan yang dihasilkan pada percobaan ini. Jika posisi P dinyatakan dalam XP, kita ditanya pada nilai XP berapa titik P harus dipilih agar
kedua berkas memiliki beda fasa minimum. Nah, gitu. Jadi beda fasa di dalam percobaan yang mirip dengan percobaan interferensi ini. Apa rumusnya, Kak? Beda fasa itu adalah delta C itu sama dengan 2pi per lambda dikali D sin theta. Nah, seperti itu. Itu adalah beda fasanya. Dan semaksimal-maksimal daripada beda fasa ini itu terjadi ketika nilai dari sin theta sama dengan 1. Ya kan? Semaksimum-maksimumnya. Itu berarti beda fasa terbesar terjadi untuk sebuah titik XP yang sangat jauh. Ya. Nah, itu untuk beda fasa maksimum. Nah, tapi di kasus ini kita ditanya beda fasanya minimum. Berarti bagaimana caranya agar si nilai sin tetanya ini enggak 1 tapi 0 untuk menghasilkan minimum. Ya, beda fasa 0 kan artinya sefase. Oh, ya sudah. Berarti boleh nih kita katakan ya dari kalimat ini D sin theta sama dengan M dikalikan lambda sama dengan 0. Ya kan? Berarti bisa juga kita tuliskan D dikalikan X per L sama dengan 0. Nah, berarti nilai daripada X-nya atau XP itu sama dengan 0 kali L dikali D untuk menghasilkan beda fasa yang minimum sefase. Sefase, beda fasenya disebabkan karena apa sih, Kak? Ya, kalau kita jeli, beda fase yang dialami oleh kedua berkas cahaya ini gara-gara beda panjang lintasan merambat sampai ke titik P. Let's say misalkan berkas S1 merambat dengan vektor gelombang elektromagnetik EM seperti ini. Nah, terus kemudian berkas daripada cahaya S2 yang merambat ke titik P itu terlihat seperti garis hijau. Nah, maka kondisi di titik P yang diakibatkan oleh cahaya yang merambat dari S1 ke P dengan dari S2 ke P kan beda jaraknya. Lebih jauh S1 dong pastinya. Meskipun dikatakan nilai D kecil itu sama dengan 3 kali lambda. Meskipun dikatakan sama dengan 3 kali lambda. Nah, tapi ya tetap saja bahwa si beda fasanya tetap ada. Nah, kayak gitu. Terus bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya adalah ya sudah, berarti nilai XP harus sama dengan 0 kalau kita menginginkan XP-nya kita menginginkan nilainya itu ini. Nilainya sangat kecil ya, harus sangat kecil. Agar apa? Agar lintasannya sama. Kalau kita rambatkan dari S1 ke titik 0, terus dari S2 ke titik 0, ini kan panjang lintasannya sama. Jadi mesti tidak ada fasa. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah 0. Kita lanjut lagi. Masih dengan asumsi soal yang sama. Masih dengan asumsi soal yang sama. Nah, pada nilai XP berapa, titik P harus dipilih agar kedua berkas memiliki beda fasa yang maksimum. Memiliki beda fasa yang maksimum. Ya, sama kayak tadi ya. Beda fasa sama dengan 2pi per lambda dikali D sin theta. Oke. Dan ini akan semaksimum-maksimumnya kalau ini sama dengan 1. Berarti terjadi ketika Y atau XP per L itu sama dengan 1. XP per L sama dengan 1, berarti nilai daripada XP sama dengan L. Wah, ini nilai yang cukup besar ya. Sama dengan 200 lambda. Nah, gitu. Jadi ketika jarak berapa, Kak, beda fasanya bisa maksimum?
Ya, ketika posisi XP, posisi titik P itu 200 kali si lambda. Jadi berada sangat jauh di sebelah kanan, 200 lambda kalau mau maksimum. Karena kebalikannya, kalau tadi kita ingin membuat jarak berkas itu kembar atau sama, nah kali ini kita justru ingin membuat jarak berkas itu sejauh-jauhnya. Seperti itu. Dan karena pendekatan untuk sudut sin theta sama dengan tan ya, jadi kalau tan berarti kan Y per L atau X per L di kasus ini, sehingga 200 lambda lah jaraknya. Dan ini pun juga tidak terlalu besar ya, karena kan lambda biasanya 10 pangkat min 7. Kalau kita kalikan 200 mungkin sekitar 10 min 5. 10 min 5 itu puluhan mikro dari titik pusat ya, itu wajar. Nah gitu, masih dalam nilai yang wajar. Oke, sudah seperti itu aja jawaban dari soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, seperti ini. Dikatakan bahwa ketika nilai XP sama dengan 10 lambda, intensitas yang dihasilkan adalah intensitas maksimum, minimum, atau intensitas intermediate close to max, atau intensitas close to min. Ya, 10 lambda. Kalau kita ingat ya, persamaan yang tadi, si nilai berapa tadi? Nilai delta fasa sama dengan 2pi per lambda dikali D dikali sin theta. Nah ini kalau kita perpanjang jadinya akan sama dengan 2pi per lambda D dikalikan dengan XP dibagi dengan L. Ya gitu. Terus berarti beda fasenya itu sama dengan 2pi per lambda dikali dengan D, ya kan? D-nya jarak antar celah, jarak antar celahnya berarti 2D. 2D sama dengan 2 kali 3 kali lambda. Nah, gitu. Dikalikan XP-nya 10 lambda dibagi dengan L-nya 200 lambda. Nah, ini dia. Terus kita coret. Berapa ini berarti? 2 kali 2 kali 3 kali 10 bagi 200, 0,6 pi. Nah, jadi beda fasanya sama dengan 0,6 pi. Terus berarti intensitasnya max min close to max close to min. Gimana Kak ngitungnya? Ya, kita bisa ngitung dengan rumus intensitas. I sama dengan IM. I sama dengan IM, terus kemudian dikali dengan cos kuadrat dari setengah beda fase. Nah, IM dikalikan cos kuadrat setengah beda fase. Berarti sama dengan IM dikalikan dengan cos kuadrat dari 0,3 pi. Nah, kita lihat nih, berapakah cos kuadrat dari 0,3 pi? Cos dari 0,3 kali 180. 0,3 kali 180, 54. Nah, berarti cos dari 54 dikuadratin. Terus kemudian hasilnya 0,345. Oh, berarti intensitas di posisi itu sama dengan 0,345 IM. Intensitas di posisi itu. Ya kan? Intensitas di posisi itu. Terus berarti kalau intensitas di posisi itu 0,345 IM, artinya hanya 34,5% dari intensitas maksimum. Berarti jawabannya adalah intermediate close to minimum. Nah, ini adalah intermediate close to minimum. Close to min. Nah, seperti itu.
Sudah, kayak gitu aja. Berarti jawaban dari soal nomor 8. Nah, tadi sefase udah, beda fase maksimum sudah. Beda fase maksimum itu kan tadi sudah, ini beda fase yang intermediate close to mean di 10pi ya. Kalau beda fase selanjutnya nomor 9. Nah, dia tanya mengenai intensitas nih, intensitas interferensi. Berapa intensitas di titik P kalau XP-nya 6pi? Sama. Kita akan menghitung delta fase dulu. Beda fase itu sama dengan tadi ya, 2pi per lambda dikalikan D sin theta. Sama dengan 2pi per lambda terus kemudian dikali dengan D. D-nya adalah 3 lambda ya tadi ya. 3 lambda. Sin tetanya adalah XP 6 lambda dibagi 200 lambda. Nah, ini dia. Berarti 2 kali 3 kali 6 dibagi 200. 0,18 pi kali 180. Berarti beda fasanya adalah 32,4 derajat. 32,4 derajat kalau dalam derajat. Nah, terus nilai dari intensitas I berarti sama dengan I maksimum atau I0 dikali dengan cos kuadrat dari setengah beda fase. Setengah daripada 32,4 derajat. Nah, ini dia. Kita bagi 2 dulu, 16,2. Cos dari 16,2 kita kuadratin. Nah, ternyata hasilnya cukup gede. Ya, cukup mengejutkan ya, hasilnya gede ya. Ternyata nilainya adalah 0,922 dari IM. Oh, berarti intensitas di titik P yang masih tersisa itu adalah sebesar 92%. Nah, jenisnya apa nih Kak? Kalau intensitasnya masih 92%, berarti ini masuk ke dalam jenis intermediate close to max. Intermediate close to maximum. Nah, itu adalah nomor 9 ya, intermediate close to max. Sudah beres. Seperti itu jawaban soal nomor 9. Oke, kita berlanjut ke soal berikutnya. Kali ini sepertinya percobaan foton ya. Belum nih, masih di fraksi nih. Kita kutip dulu, kita letakkan di sebelah sini. Oke, jadi dikatakan berapa banyak pita gelap yang terlihat pada kedua sisi layar pada percobaan difraksi celah tunggal yang menggunakan panjang gelombang lambda sekian dan lebar celahnya sekian. Berapa banyak? Berarti semaksimum-maksimumnya nilai dari theta ya yang kita cari. Untuk gelap, A sin dari theta itu sama dengan M kali lambda. Sehingga nilai daripada sin theta itu sama dengan M kali lambda per A. Semaksimal-maksimalnya nilai daripada sin theta ini itu adalah 1. Jadi absolut dari sin theta ini kan sama dengan 1. Jadi semaksimum-maksimumnya nilai dari M lambda per A itu sama dengan 1. Sehingga kalau ditanya nilai M-nya, ya tinggal si M kan ini orde gelapnya. Berarti M-nya ya tinggal A dikali 1 dibagi dengan lambda. Seperti itu. Atau berarti sama dengan A-nya 5,5 kali 10 minus 6 terus kemudian dibagi dengan 651 10 minus 9. Ini adalah M orde M di hanya satu ruas ya. Jadi kita belum memperhatikan kedua sisi.
berarti 5,5. Terus kemudian dikali 10 pangkat min 6 dibagi 651 dibagi 10 pangkat min 9. Nah, ternyata ada rumbai gelap itu sekitar 8,45 rumbai. 8,45 rumbai. Oke, kita akan bulatkan ke bawah ya. Ya, karena kita bulatkan ke atas sih 9 rumbai. Kita anggap seperti itu karena 8 rumbai lebih. Berarti 9 rumbai terakhir mungkin ketebalannya tidak setebal rumbai pertama dan seterusnya. Nah, 9 rumbai hanya di satu sisi. Berarti di kedua sisi ada 18 rumbai. Pada saat M-nya 0 juga ada gelap pertama, gelap yang ada tepat di tengah. Sehingga totalnya 18 ditambah 1. Nah, jadi total daripada pita gelapnya itu adalah sama dengan 2 kali 9. Terus sebentar, kalau di M-nya di sini nilainya ditambah dengan 1. Nah, seperti itu. Hasilnya sama dengan 19 rumbai. Atau bisa kita katakan 19 pita, boleh. 19 rumbai boleh. 19 pita juga boleh. Nah, sudah, itu jawaban dari soal nomor 10. Sekarang ke soal nomor 11. Soal nomor 11. Sebuah cahaya dengan panjang gelombang 4 pikometer diarahkan ke sebuah target berisi elektron bebas. Jika ternyata diemisikan cahaya dengan sudut sekian, jadi ini cahaya foton yang terhambur seperti itu ya. Nah, terus kemudian sudutnya 30 derajat dari arah terjadinya insiden tersebut, berarti tentukan panjang gelombang dari cahaya emisi ya tersebut. Nah, ini adalah peristiwa apa ini? Hamburan Compton ya. Jadi kalau kita membahas mengenai foton dan fisika modern, ini adalah peristiwa hamburan Compton. Nah, gitu. Dan peristiwa hamburan Compton ini punya persamaan mengenai kaitan antara beda panjang gelombang terhambur terhadap sudut tetanya. Nah, gitu. Jadi berapa persen dari arah datangnya dia terhambur, terscatter ya, terhambur, itu ada rumusnya. Rumusnya adalah apa Kak? Rumusnya Kak? Delta lambda. Delta lambda. Jadi ketika terhambur panjang gelombangnya mesti kan beda. Lambda aksen. Lambda aksen minus lambda itu sama dengan H per MC. Terus dikalikan dengan 1 minus cos dari theta, sudut terhamburnya. Nah, jadi panjang dari gelombang cahaya emisi tersebut ya berarti si lambda aksen. Lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per MC dikalikan 1 minus cos dari theta. Nah, siapakah si M dan seterusnya? M ini adalah massa daripada elektron. Terus kemudian H itu adalah sebuah koefisien ya. Koefisien yang nilainya 6, berapa biasanya? 6,63 ya, dikali dengan 10 pangkat minus 23. Sepertinya itu. 34, bukan 23, 34. Berarti ini nilainya sama dengan 4 kali 10 min 12 ditambah H-nya 6,63 kali 10 min 34 dibagi dengan 9,11 kali 10 min 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 1 minus cos dari 30 derajat. Nah, ini dia. Berarti kita hitung berapa nih? 4 kali 10 pangkat minus 12 ditambah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 terus kemudian dibagi 9,11 10 pangkat minus 31 ya 10 pangkat minus 31
dibagi 3 dibagi dengan 10 pangkat 8, 10 pangkat 8, terus kemudian dikali, masih belum selesai, dikali dengan buka kurung 1 minus cos 30. Nah, itu dia. Ternyata hasilnya tidak jauh berbeda ya dengan gelombang aslinya. Hasilnya adalah 4,325 piko atau kali 10 minus 12 meter. Nah, ini adalah panjang dari gelombang atau foton terhambur tersebut, 4,325 pikometer. Ya, kalau memang cahaya datang dengan nilai tersebut menumbuk sebuah elektron terhambur, ya berarti kemungkinan panjang gelombang hamburnya juga tidak secara signifikan berbeda. Itu yang diungkapkan oleh si hamburan Compton ini. Sudah seperti itu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Ini dia soal nomor 12. Oke. Sebuah foton mengalami hamburan Compton lagi. Terus setelah mengalami tumbukan dengan sebuah elektron bebas. Nah, jika foton terhambur pada sudut 90 derajat dari arah datangnya gelombang dan panjang gelombang awal 5 piko, berapa energi kinetik dari elektron yang ditumbuk? Nah, jadi ketika ada peristiwa tumbukan seperti itu, sebagian daripada energi yang dimiliki oleh si foton tadi ditransfer oleh elektron. Jadi dengan mengetahui perubahan panjang gelombangnya, kita tahu perubahan energi yang dialami oleh si foton. Dengan demikian kita juga bisa tahu seberapa besar energi yang diterima si elektron. Nah, arahnya ke sana. Berarti lambda aksen tetap ya sama dengan lambda ditambah dengan H per MC dikalikan dengan 1 minus cos theta. Oke, berarti ini sama dengan 5, 10 min 12 ditambah dengan 6,63, 10 pangkat minus 34 dibagi 9,11 dikali 10 minus 31. Betul. 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 1 minus cos dari 90 derajat. Nah, sudah. Terus kita hitung nih besarnya lambda aksen. Pakai kalkulator lagi ya. 5 kali 10 pangkat minus 12 ditambah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dibagi 9,11 dibagi 10 pangkat minus 31 dibagi 3 dibagi 10 pangkat 8, ya kan? Terus kemudian dikali buka kurung 1 minus cos 90 0. Nah, wow, ternyata nilainya cukup gede ya, sebesar 7,425 kali 10 minus 12 meter. Nah, sehingga energi yang hilang atau energi yang ditransfer ke elektron itu adalah sebesar energi awal dikurangi energi hambur, energi yang tersisa. Berarti yang awal adalah Hc per lambda dikurangi dengan Hc per lambda aksen, atau berarti sama dengan 6,63 10 minus 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1 per lambda, tadi 5 kali 10 min 12 dikurangi 1 per 7,425 kali 10 min 12. Nah, gitu. Kita hitung dulu ya. 1 dibagi 5 10 pangkat minus 12 dikurangi dengan 10 pangkat 12 dibagi 7,425. Nah, seperti itu. Terus kemudian dikali 3 kali 10 pangkat 8, ya kan? Dikali 6,63 dikali 10 pangkat minus 34. Nah,
ternyata besar energi yang hilang itu adalah 1,3 kali 10 pangkat, ya segini nilainya, sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 14 Joule. Nah ini adalah kuantiti energi yang diterima oleh elektron tersebut ya pasca foton terhambur. Sudah, seperti itu aja, ini jawabannya. Alright, kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor soal nomor 13 sekarang. Kontrol A semuanya. Terus kemudian kita perkecil dulu, kita tarik garis lagi. Nah, oke, kita akan kutip soal nomor 13. Nah, ini dia. Sebuah foton mempunyai panjang sebesar 1,5 nanometer. Jadi ini panjang gelombang ya. Terus ditanya, berapakah momentum daripada foton tersebut? Jadi untuk menentukan momentum dari sebuah foton, kita sudah punya persamaannya ya. P sama dengan H dibagi dengan lambda. Ini adalah momentum yang dimiliki oleh sebuah foton ya, HF per C. Di momentumnya seperti ini, H dibagi lambda. H tadi adalah konstanta 6,63 kali 10 pangkat minus 34. Nah ini kita isi aja, 6,63 10 pangkat minus 34. Terus kemudian kita bagi dengan lambda. Nah dibaginya terlalu tebal nih, kita ulangi lagi. Nah dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 9. Seperti itu cara menentukan momentum. 6,63 terus kemudian dikali 10 pangkat minus 34. Setelah itu dibagi 1/2 dibagi 10 pangkat min 9. Nah ternyata hasilnya adalah sama dengan 4,42 kali 10 minus 25. Nah, satu momentum apa Kak? Momentum biasa ya, kilogram meter per second. Gitu. Momentum, massa kali kecepatan. Nah, seperti itu. Sudah, itu adalah soal nomor 13. Nah, dan kita masuk ke dalam soal terakhir, yaitu soal nomor 14. Oke, jadi ini ada soal nomor 14. Sebuah logam dengan fungsi kerja sebesar 5 kali 10 pangkat 5 Joule menerima radiasi foton dengan panjang gelombang sekian. Apakah efek fotolistrik akan terjadi? Nah, berarti kita untuk memastikan apakah efek fotolistrik akan terjadi, kita harus membandingkan apakah energi yang dibawa sebuah foton itu cukup untuk mengakomodasi si fungsi kerjanya. Nah, energi yang dibawa oleh foton berarti berapa Kak? Ya sama dengan HC per lambda. Nah, gitu. Atau berarti sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dikalikan dengan C 3 kali 10 8. Terus kemudian dibagi dengan yang namanya lambda, 600 kali 10 min 9. Oke. Kita hitung dulu kalkulator lagi, 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dikali dengan 3 dikali dengan 10 pangkat 8 dibagi 600 dibagi 10 pangkat min 9. Nah ternyata energinya adalah sebesar 3,315 dikali 10 pangkat minus 19. Nah ini membuktikan bahwa energinya sangat kecil ya, dan fungsi kerjanya sangat besar tuh, 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Berarti untuk bisa mengeksitasi satu buah elektron
dari logam dengan fungsi kerja seperti itu, besar energi foton yang diperlukan sangat besar. Karena memang kalau di logika masuk akal, panjang gelombang yang digunakan oleh foton ini itu 600. Foton ini memiliki panjang gelombang 600. Makin besar panjang gelombang, energi yang dia bawa makin kecil. Nah, sehingga untuk bisa menghasilkan efek fotolistrik ya tentu saja hal ini sangat sulit. Ya, karena elektron bebas tersebut mempunyai semacam energi ikat ya dengan elektron-elektron bebas di sekitarnya. Dan si efek fotolistrik ini ya memang baru akan terjadi ketika energi yang kita beri itu sudah lebih besar ketimbang fungsi kerja. Nah, gitu. Jadi kita sudah menyediakan semacam base standar nilai untuk kemudian menjadi lebih besar. Nah, itu dia tadi 1 jam ya kurang untuk pembahasan soal latihan ujian akhir semester fisika edisi 2B pada video kali ini. Nah, buat kalian sobat master sekalian yang ingin tahu kira-kira bagaimana bisa menginisiasi dengan cukup cepat, terus bagaimana bisa memilih persamaan yang sesuai dengan cukup cepat juga, bagaimana menghitung menggunakan nilai, terus kemudian bagaimana membayangkan, mensimulasikan dengan tepat. Misalkan pengen tahu gimana sih caranya biar bisa cepat mengenalinya. Nah, teman-teman bisa langsung aja pantengin Instagram daripada Master TPB dan website daripada Master TPB gitu ya di www.mastertpb.com. Nah, jadi seperti itu untuk video edisi kali ini, dan semoga selalu bermanfaat buat sobat master sekalian. Aku Master Afrizal pamit, semoga suatu saat kita akan berkesempatan untuk belajar bareng, dan sampai jumpa di Master TPB dan tentunya di video-video berikutnya. Terima kasih.